Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagian besar badai kehidupan yang terjadi di dalam hidup kita adalah dari dalam keluarga kita sendiri dan juga dari lingkaran relasi kita di antara teman-teman terdekat kita sendiri. Dalam keluarga selalu saja ada hal-hal yang bisa memicu perdebatan, ketidaksetujuan yang kemudian berubah menjadi konflik. Awalnya hanya masalah sepele, namun bisa berubah menjadi badai pertengkaran yang hebat. Demikian juga di dalam relasi kita dengan teman-teman terdekat. Ada hal-hal yang membuat kita menjadi tersinggung, atau teman kita yang tersinggung, yang kemudian menimbulkan kekecewaan dan sakit hati. Kita harus memahami bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan perbuatan atau tindakan serta respon dari orang lain. Tetapi kita dapat mengendalikan perbuatan, tindakan, dan respon diri kita sendiri. Kita dapat memilih untuk memberi respon yang positif, yang baik, atau sebaliknya memberi reaksi negatif dan responsif. Pilihan respon itu tetap ada pada kita, dan kita harus bersandar pada firman Tuhan agar kita dapat memuliakan Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita lebih memilih untuk menyatakan kasih dengan mengampuni. Dengan hikmat Tuhan kita dapat menyatakan respon kita dengan baik dan bijak. Kita dapat menegur atau menyampaikan pendapat kita dengan baik, bukan dengan emosi dan kemarahan. Kita dapat membicarakan permasalahan dengan kepala dingin, bukan dengan kejengkelan dan menuruti panasnya hati. Orang yang telah melukai hati kita belum tentu memiliki sikap demikian. Namun, kita diberikan hikmat. Kita memiliki kuasa dan kekuatan untuk menyatakan kasih. Disinilah kita dapat meminta tuntunan Roh Kudus agar kita tidak terpancing emosi, melainkan dilingkupi dengan kasih surgawi. Mengasihi dan mengampuni orang lain yang berbuat salah tidak sama dengan mendukung atau membenarkan tindakan orang tersebut. Ini juga bukan berarti kita membiarkan seseorang berbuat sewenang-wenang, apalagi jika tindakan itu membahayakan jiwa kita. Mengasihi dan mengampuni adalah memberikan tempat kepada kasih dan kuasa Tuhan untuk bekerja. Menyatakan kuasa daripada Tuhan sendiri untuk melingkupi kita agar kita tidak membalas dengan kejahatan. Mengasihi dan mengampuni berarti kita melepaskan hak kita untuk menghakimi orang lain dan menyerahkan kepada keadilan Tuhan. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu akan menunjukkan kita tidak berbeda dengan orang tersebut. Hal ini tidak mudah. Sekali lagi, ini tidak mudah. Dengan kekuatan dari diri kita sendiri, kita tidak akan mampu. Malah kita akan cenderung untuk membalas, cenderung untuk emosi, cenderung untuk membenci. Kekuatan kita adalah dari Tuhan yang telah memberikan dan dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita akan dimampukan oleh Tuhan saat kita memiliki relasi yang intim dengannya. Kita akan memiliki kepenuhan roh, yaitu yang berasal dari Roh Kudus yang membimbing dan memberikan hikmat kepada kita untuk bertindak, bersikap, dan bertutur kata dengan baik dan benar. Ketika kebencian dan perasaan sakit hati mulai merasuk hati dan pikiran kita, tenangkan diri dan minta kekuatan Tuhan agar kita tidak terpancing emosi, melainkan dipenuhi hikmat-Nya untuk menyatakan kasih,
kesabaran, bahkan pengampunan. Sekalipun mungkin badai tidak langsung berhenti, namun kita memiliki ketenangan dan damai di dalam Kristus Yesus. Mari kita meluangkan waktu untuk berdoa. Tuhan, kami menyadari suasana hati kami seringkali juga menjadi emosi tatkala ada hal-hal yang terpicu sehingga kami menjadi marah. Tuhan, saat ini kami boleh diingatkan untuk belajar menempatkan hati kami kepada kasih karunia-Mu, sehingga ketika melihat persoalan-persoalan yang terjadi, kami diberikan kekuatan dari Tuhan untuk boleh menghadapi dengan bijaksana, menghadapi setiap persoalan dan badai kehidupan dengan tetap tenang, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Inilah seruan doa kami, ya Tuhan, mampukan kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jangan biarkan badai membuat kita kehilangan kendali diri. Biarkanlah Tuhan yang memegang kendali, yaitu percaya akan kuasa-Nya. Sebab berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.